Betul sekali Pak. Nah, Iya. hari ini Pak Lo mau presentasi, kemudian baru kita bertanya. Silakan Pak Lo. Ya. Pak Lo nggak mau diceritain tentang CV-nya? Dengan 29 tahun itu Pak Lo lebih seger ya. Silakan. Yang saya hormati Pak Fredrik, Sekretaris Yayasan Universitas Tarumanegara. Yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Ahmad Sudiro. Yang saya hormati Profesor Sawiji. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi Universitas Tarumanegara yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih oleh karena Universitas Tarumanegara telah mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 36 tahun. 36 tahun. Saya dilahirkan di Jakarta, ya. Asnawi asli Cina Betawi, ya. 66 tahun yang lalu dan sampai saat ini masih tinggal di Jakarta, ya. Waktu SD sekolah di SD Negeri Teladan, SD Negeri Teladan di Jalan Perniagaan di Petekwan atau dulu namanya YPP, ya. SMP-nya juga di situ, SMP Negeri 63, ya. Kemudian SMA-nya saya pindah ke Chandranaya, SMA Chandranaya. Dahulu, zaman dulu, Chandranaya itu kumpulan orang-orang Tionghoa yang kaya-kaya, ya, di situ. Dan kumpulan orang-orang kaya Chandranaya itu mendirikan dua yang saya tahu. Satu rumah sakit Sumber Waras, satu lagi Universitas Tarumanegara, ya. Ketika saya tamat SMA, saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Mau kuliah di Untar tapi tidak punya uang, ya. Jadi saya bekerja di bank sebagai seorang pegawai tata usaha, seorang clerk, ya, seorang clerk. Tentu saja gajinya UMR, ya. Pertama tahun 1979 saya bekerja, gajinya 14.700 satu bulan, plus uang makan 1.300 sehari, uang makan dan transport kurang lebih 50.000, ya. Setelah 11 tahun saya bekerja, 11 tahun saya tidak pernah naik pangkat, ya, karena saya masuk dengan ijazah SMA, jangankan direktur atau vice president, kepala cabang atau assistant manager, kepala bagian aja enggak, ya. 11 tahun gajinya UMR terus naik dari 50.000. Tahun 79, tahun 90 gaji saya baru 350.000 sebulan, ya. Saya kuliah malam hari karena di Untar waktu itu tidak ada kuliah malam hari, ya. Adanya siang, dan saya nggak bisa karena siang saya bekerja di bank full time. Akhirnya saya kuliah di universitas yang tidak punya kampus, ya. Untar punya kampus, ini universitas tidak punya kampus. Dulu boleh pinjem universitas. Mohon maaf jangan dibuka, ya. Ceritanya belum habis, dikembalikan lagi, ya. Oke. Slide-nya, ya. Saya kuliah di universitas yang tidak punya kampus, siangnya dipakai SMA, malamnya di kontrak universitas, jadi malam saya kuliah. Dan penerangannya pun tidak disiapkan baik-baik, jadi waktu kuliah remeng-remeng gitu, gelap, ya. Karena memang didesain untuk sekolah siang SMA. Sekarang coba dibuka yang tadi gambar, ya. Ya, ini Universitas Harvard nih yang terkenal, ya, terkenal, ya. Apalagi sekarang ada kebijakan Donald Trump lebih
lebih terkenal lagi ya. Artikel ini mengatakan ada 1% alumni Harvard itu kira-kira 3.130 yang memiliki uang 30 juta dolar atau ultra high net worth individual ya. Ada 3.130 dan jumlah itu kira-kira 1% dari alumni dari Harvard ya. Punya uang 30 juta dolar. Kalau kali 16.300 ya hampir mendekati 500 miliar ya. Next. Slide-nya, next slide. Saya kuliah di Universitas Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Ya. Adik-adik mahasiswa kuliah di Untar, jangan berkecil hati kalau nggak bisa kuliah di Harvard. Tahu tidak, banyak alumni Untar yang sangat sukses di Indonesia, ya, yang tidak kalah. Next. Saya jadi pegawai tata usaha di bank ya, tiba-tiba dipanggil oleh Presiden Direktur BCA, ya. Diajak webinar karena waktu itu tahun 2022 masih COVID webinar. Dalam hati saya nggak salah ya, bank yang untungnya paling besar, ya, bank swasta paling besar. Kalau lihat market cap-nya, harganya sekarang 1.100 triliun, ya. Kok saya yang diundang ya? Apa dia nggak tahu saya itu cuma jabatannya clerk di bank, kerja di clerk, ya. Tahun 2002 next. 2023 diundang lagi ya. Clerk loh, clerk. Bukan direktur bank, bukan ya. Kalau saya dulunya direktur bank diundang sih oke lah oleh bank yang terbaik di Indonesia ya. Dengan nilai pasar hari ini 1.100 triliun. Ya. Next. Diundang bicara ya, diundang bicara juga di BCA Wealth Summit. Diundang bicara kepada orang-orang tajir, bukan kepada mahasiswa, orang-orang kaya, ya, di nasabah-nasabah pilihan, nasabah prioritas, nasabah soliter, ya, di Kempinski. Ya. Next. Ini lagi yang ajaib, ya. Ini ada Year End Senior Leaders Conference, ya. CIMB, ya. Itu yang berdiri di situ adalah direktur dan komisaris CIMB. Ada komisaris utama, ada dirut, ya, Ibu Lani. Ya. Ada 130 kira-kira yang hadir konferensi itu. Saya diundang sebagai pembicara di situ ya. Kepala cabang aja nggak masuk undangan ya, kepala divisi dan lain-lain. Ajaib ya. Berkat Tuhan itu ajaib dalam hidup saya ya. Clerk diundang untuk bicara kepada direksi dan komisaris Bank CIMB. Next. Nah, ini diundang di Qatar, ya, di Qatar. Next. Bersama-sama dengan dua itu direktur Bank Mandiri ya, Pak Aquarius, Ibu Indah, yang baju merah itu duta besar Qatar ya. Next. Nah, ini lagi. Waktu Jackie Chan datang di Sinarmas itu. Ya, Jackie Chan diundang oleh Sinarmas dan saya waktu itu dapat hadiah Nobel dari Sinarmas Sekuritas ya, dari Sinarmas. Next. Ini diundang bicara bersama-sama dengan CEO Citibank ya.
Citibank itu yang bank yang paling bagus dulu, bukan sekarang, dulu. Dulu semua alumni Citibank jadi direktur semua di bank swasta ya, tapi bukan sekarang. Ya, bicara bersama dengan CEO Citibank. Next. Mengapa kita harus berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Karena di Bursa Efek Indonesia itu ada uang banyak loh. Ada market cap sekarang ada 12.420 triliun. Ada 12.420 triliun. Next. Next. Apalagi ini loh. Ada Microsoft nilainya 3,4 triliun dolar. Kalau kali 16.300, 50.000 triliun ya. Itu juga Nvidia juga 3,3 triliun, Apple 2,9 triliun dolar, Amazon 2,1 triliun, ya, Google 2 triliun, Aramco itu migas ya di Arab 1,6 T. Ada uang yang banyak sekali loh di bursa. Ya. Kalau adik-adik mahasiswa tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Di situ banyak uang. Satu perusahaan aja nilainya 50.000 triliun. Utang pemerintah Indonesia paling 8.000 triliun, yang kecil, jual saham sedikit aja lunas. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin jadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Oleh karena itu kita harus belajar tentang pasar modal. Ya, next. Next. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, sangat disayangkan bila ada orang tidak mengenal pasar modal. Next. Perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita ya. Mengapa kita harus berinvestasi? Pagi-pagi kita bangun, biasanya kita ke toilet, begitu kita lihat mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik ya. Habis dari toilet biasanya kita minum. Kalau kita tidak minum bisa dehidrasi ya. Ada Aqua dulu perusahaan publik, sekarang udah going private ya. Ada Le Mineral, ada Cleo dan lain-lain. Setelah itu kita mandi ya. Kita pakai sabun Lux, kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita cuci baju pakai Rinso, itu produk dari Unilever ya. Hampir seluruh keluarga di Indonesia memakai produk dari Unilever. Habis kita mandi, kita makan mie yang enak dan murah ya. Indomie ya. Dengan telur satu kira-kira harganya 10.000, udah nikmat ya, udah enak. Terus sampai malam. Tinggalnya di mana? Kelapa Gading. Oh, itu juga perusahaan publik ya. Tinggalnya di mana? Di Alam Sutra, itu juga perusahaan publik. Tinggalnya di mana? Di Perumahan Ciputra, itu juga perusahaan publik. Tinggalnya di mana? Di BSD, itu juga perusahaan publik. Dari pagi sampai malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Oleh karena itu kita harus berinvestasi di bursa saham. Next. Perusahaan publik juga banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Ada Astra. Ada 200.000 lebih karyawan Astra. Ya. Ada 200.000 lebih yang mendapatkan lapangan pekerjaan di Astra Internasional. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Terutama pada saat sekarang banyak PHK, ya tentu lapangan pekerjaan sangat diperlukan. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Dan perusahaan publik banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Next. Lihat tuh ada jutaan ya. Ada jutaan. Next. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Lihat tuh. Gudang Garam bayar royalti,
tahun 2023 88 triliun. Pita cukai ya. 2024 88 triliun. 2 tahun itu saja udah 177 triliun. Gudang garam jangan main-main ya. Cukai rokok yang dibayarkan oleh gudang garam 2 tahun itu 177 triliun. Pajak dipakai untuk pembangunan, membantu rakyat miskin, membayar gaji dan lain-lain ya. Next. Bayar pajak bukti cinta kita kepada negeri tercinta ya. Next. Kita mungkin berpendapat, banyak orang berpendapat bahwa seorang investor saham itu adalah penjudi ya. Tapi kita nggak pernah terpikir bahwa seorang investor saham itu juga adalah seorang pahlawan ya. Lihat Warren Buffett mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Next. Saham adalah pilihan investasi terbaik, tetapi 99% masyarakat kita belum mempercayainya. Masyarakat kita lebih suka menaruh uangnya di bank dan diinvestasikan di properti ya. Bagi saya saham is the best choice, tetapi 99% masyarakat kita belum percaya ya bahwa saham itu is the best choice. Next. Saham itu halal ya, boleh dibeli saham itu. Next. Tapi ketua MUI bilang Bitcoin itu haram untuk investasi ya. Next. Ya. Ini CEO JP Morgan. JP Morgan adalah bank yang terbesar di Amerika mengatakan Bitcoin adalah penipuan dan skema Ponzi ya. Bukan saya yang ngomong ya, nanti saya dimusuhin orang yang ini. Yang ngomong CEO JP Morgan ya. Next. Ini 2 orang kaya nih, katanya nggak pakai jam tangan Rolex, nggak pakai berlian. The goal is to be rich, not to look rich ya. Karena tujuannya menjadi kaya bukan kelihatan kaya. Ya. Masyarakat lebih senang kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Ya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Bahkan untuk kelihatan kaya menghabiskan uang banyak, sehingga seseorang tambah susah menjadi kaya ya. Next. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya, tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun ya. Ayo bikin Instagram followernya sampai berjuta-juta ya. Tetapi orang yang bisa menggandakan uang, dia tidak mau seorang pun follower ya. Saya tidak punya seorang follower pun. Next. Ketika kita membeli saham kita harus teliti ya, teliti. Kalau tidak teliti kita beli kucing dalam karung, wah menyeramkan ya. Next. Ini ada di tembok kafe saham di Bendungan Hilir. Tuhan Maha Pengampun, tetapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Ya. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak memahami saham apa yang dibelinya. Ya. Ya, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Ya. Next. Yang pertama, belilah perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang jujur. Ya. Dan berintegritas. Kalau dia bukan orang yang jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya, jangan pernah beli. Ya, pertama, siapa pengendalinya, siapa komisaris dan direksinya. Kalau mereka bukan orang baik dan orang jujur, jangan pernah beli, jangan pernah sentuh. Ya, jangan pernah beli. Yang kedua, next. Belilah perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya bagus, yang cuannya besar. Ya, contohnya ini.
Tahun 2020 waktu Covid labanya 27 triliun, naik 31 triliun, naik 40 triliun, naik 48 triliun, naik lagi 54 triliun. Tahun ini kira-kira bisa naik ke 60 triliun ya. Untungnya besar dan tiap tahun tambah besar ya. Cari perusahaan yang cuannya besar dan bertumbuh ya. Next. Memiliki perusahaan yang untung besar seperti memiliki mesin pencetak uang ya. Kalau kita bikin cetak uang, ditangkap masuk penjara. Tapi sebetulnya kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama saja seperti kita memiliki mesin pencetak uang ya, nikmat ya. Next. Ini contoh, bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Contoh kasus saja. BCA itu IPO di 1400 tahun 2000. Sudah split 4 kali, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, split 5 jadi 40 ya. Jadi kalau hari ini 9.400 kali 40 376.000, yaitu capital gain-nya selama 25 tahun itu 26.000%, 757. 26.000%, 26.757%. Ya. Kalau kita beli saham BCA 1 miliar, kita diamin aja 25 tahun. Uang kita meningkat jadi 267 miliar. Ini kisah nyata ya, bukan halusinasi, bukan. Kalau kita beli saham BCA 1 miliar, 25 tahun kemudian uang itu jadi 267 miliar. Kita nggak usah kerja keras, tiap hari santai aja, tidur aja santai, nikmati hidup. Orang-orang yang kerja keras, bisnis, buka restoran lah, buka kafe lah, jamin pasti ini lebih cuan daripada mereka. Nggak usah capek-capek lagi ngelayanin orang tiap hari. Next. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja akan mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas, sehingga bisa terhindar dari COVID-19 yang sudah ramai lagi sekarang ya, COVID-19 ya. Tidur bukan saja mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas kita, sehingga bisa terhindar dari COVID-19 yang sudah datang kembali. Next. Belilah perusahaan yang valuasinya murah ya. Ini ada 2 perusahaan, yang satu mahal, satu murah ya. Satu perusahaannya 869 triliun market cap-nya. Tapi labanya cuma 567 triliun. Yang satu lagi market cap-nya hanya 8,6 T, hanya 1% dari yang pertama ya. Tapi labanya 355 triliun. Belilah perusahaan yang valuasinya murah. Jangan beli perusahaan yang mahal. Pak Keng Hong, ini rekomendasi. Tidak, ini contoh soal saja ya. Next. Belilah perusahaan yang bagi dividen. Enak juga dapat dividen ya. Itu tanggal 30, 2 hari yang lalu ada wartawan dari Aida Exchange menulis Lo Keng Hong panen dividen dari perusahaan gas negara raup 48,6 miliar. Wih, nggak usah kerja, santai-santai dapat dividen ya, dapat gajian ya, dapat uang tugu. Juga beli perusahaan yang kasih dividen lumayan, dividennya 10% loh dividen yield-nya. Satu saham dapat 181, kalau harga sahamnya 1.800 kan 10% ya. Lebih tinggi dari bunga deposito ya. Pajaknya kalau kita investasikan lagi, pajaknya 0 lagi ya. Next. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich ya. Selalu invest di situasi yang buruk, bad time. Kalau bad time itu semuanya murah ya, semuanya murah. Nanti kita beli simpan, tungguin sampai good time, mahal kita jual, kaya kita. Ini kata-kata sederhana.
Tapi belum tentu kita bisa jalankan. Kenapa? Waktu semua orang takut, kita ikut takut. Semuanya ikut takut. Waktu kemarin asing keluar, saham turun, ya Big Bang turun 40%, semua takut. Saya keluarin kata-kata saya, wisdom. Di koran-koran saya bilang, hari ini sedang turun hujan emas di Bursa Efek Indonesia. Siapkanlah ember yang besar. Kemudian saham-saham pada naik ya. Harus begitu. Begitu turun, semua orang takut, kita masuk. Itu yang bisa bikin kita kaya. Jangan orang-orang takut, kita ikut takut. Wah, waktu saya tinggal 4 menit, next. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini ya. Gampang ya. Next. Next, saya pernah diundang ke Freeport, ini masuk ke di bawah tanah ya. Ini salah satu investasi yang terbaik ya, yaitu beli dan tidur. Next. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan satu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Next. Ini Warren Buffett dan partnernya yang sudah almarhum. Dia melakukan do nothing investing. Ya, next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active, kata Warren Buffett. Ya. Dia bilang portofolio kita itu berubahnya sedikit sekali. Kami mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada aktif. Ya. Gak pernah dengar kan ajaran ini kan? Gak pernah dengar. Ada orang ngorok lebih kaya daripada dia aktif bekerja. Kenapa? Karena dia sudah memiliki saham wonderful company. Ya. Dia tidur. Tapi perusahaannya sedang bekerja buat dia menghasilkan uang yang banyak ya. Tapi kalau kita adik-adik belum punya saham wonderful company, nggak boleh ngorok ya, harus kerja keras dan kerja keras ya. Kalau nggak punya saham wonderful company, ngorok tambah miskin ya, tambah miskin. Kecuali kita sudah memiliki saham wonderful company, kita ngorok tambah kaya ya. Next. Ini 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan ya. Warren Buffett seperti Yusuf ya. Dia pegang uang cash 5.500 triliun. Ketika saham-saham naik terus dia jual ya. Dia pegang uang cash 5.500 triliun. Tinggal 2 menit ya. The big money is not in buying and selling the stock but in waiting, dari menunggu. Next. Your investing strategy is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Because nobody wants to get rich slow ya. Strategi Warren Buffett itu sederhana sekali loh. So simple. Simple itu sederhana dan mudah. Kalau di depannya ada so, begitu sederhana dan begitu murah, artinya begitu mudah. Next. Terus deh, habisin. Nah, terus. Wah, ini lagi. Lokeng dapat apresiasi lagi. Ya, dapat apresiasi ya. Next. Ini biasa saya tiap hari di rumah reading and thinking, ya, reading and thinking. Next. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh. Ya. Saya setiap hari membaca dan berpikir. Ya. Dari jam 6 sampai jam 9 saya reading and thinking. Perusahaan publik, laporan keuangan saya baca. Jam 9 sampai jam 4.15 saya
investing. Saya membeli saham-saham perusahaan bagus yang harganya murah, saya membeli. Jam 4.15 biasanya saya tidur 1-2 jam, bangun lagi otak saya fresh. Saya mandi, makan, saya reading and thinking lagi 3 jam. Sehari saya 6 jam membaca. Permisi tanya, adik-adik mahasiswa Untar, sehari Anda belajar berapa jam? Permisi tanya, adik-adik mahasiswa, sehari Anda belajar berapa jam? Saya usia 66 tahun, masih 1 hari 6 jam saya membaca dan berpikir tentang perusahaan publik. Itulah bagi saya kunci keberhasilan jadi seorang investor saham. Membaca dan berpikir tentang perusahaan publik. Next. Next, terus. Udah waktunya habis, terus. Waktunya habis, terus. Nah, ini di rumahnya Warren Buffett ya. Next. Waktunya habis. Next. Wah, Warren Buffett itu punya uang 136 miliar dolar loh, seorang investor saham. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Orang yang usia 94 tahun masih bisa cuan 1.720 triliun. Coba mau kerja apa? Buka kafe yuk, siapa tahu bisa untung 1.720 triliun. Buka rumah makan yuk, nggak mungkin bisa. Usia 94 tahun baru bisa dapat kalau dia jadi seorang investor saham. Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Usia tua pun dapat menghasilkan uang yang banyak. Waktu saya sudah minus, sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat adik-adik mahasiswa semua. Sekian, terima kasih. Pak Lo, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Lo. Pak Lo Keng Hong. Kita belajar hari ini. Kalau sudah seperti Pak Lo, tidur bikin sehat dan tambah kaya ya Pak Lo. Ya, kita belajar banyak hari ini. Kalau punya saham wonderful company, iya, Pak. Ya. Dan ada satu lagi caveatnya adalah kalau kita punya saham wonderful company. Makasih Pak Lo. Kita sekarang minta Pak Kris naik ke atas. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu Pak Kris. Enggak, Bapak di sini. Bapak sini. Bapak mau turun duduk dekat Pak Ridwan. Silakan. Ya. Makasih Pak Lo. Nanti saya panggil lagi ya. Makasih. Tepuk tangan untuk Pak Lo. Panel kedua kita